Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar dan juga wabil khusus para pengurus masjid, ketua dan perangkat-perangkatnya, para tuan guru, imam, muadzin, yang insyaallah kita semua dimuliakan dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama kumpul, bersama-sama hadir, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, taufik adalah khalqul qudrati 'ala ta'ah. Taufik itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menciptakan dalam diri kita kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidayah, setelah kita diberikan petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu kemudian kita diberikan hidayah, diberikan taufik untuk mana yang baik. Setelah kita pahami, setelah kita bedakan antara yang baik dan yang buruk tadi, kita ambil yang baik, kita lakukan yang benar, kita tinggalkan yang buruk dan yang salah. Itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita duduk di sini, kita berkumpul di sini menjalankan kewajiban salat subuh dengan fadilah berjamaah, kemudian menunggu waktu syuruk, kita isi dengan zikir, isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermajelis, majelis ilmu. Disebutkan bahwasanya idza marartum biriyadil jannah farta'u, ketika kalian melewati sebuah taman-taman surga, maka berhenti masuk, ikuti. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasul, wa ma riyadul jannah? Ya Rasul, apa itu taman surga? Bertanya para sahabat, apakah ada di dunia ini surga gitu? Akhirnya dijawab oleh Nabi, hilakul zikr, halaqah zikir. Dalam riwayat lain, hilakul ilm, halaqah ilmu. Maka tidak salah ketika disebutkan dalam hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk belajar dari rumahnya masing-masing, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan kita
menuju tempat kita ngaji, majlis belajar, majlis ilmu, majlis fikih, majlis tauhid dan lain sebagainya, itu adalah perjalanan kita sedang menuju surga. Sehingga karena itulah man mata fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka terhitung orang yang meninggal, orang yang wafat mati fi sabilillah. Seperti orang yang meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan majlis ini. Allah muliakan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita dengan terus berzikir, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwasanya ketika seorang malas untuk sholat, jangan-jangan bukan kita yang sedang menjauh dari Allah atau kita yang sedang menolak untuk sholat. Jangan-jangan Allah yang memang tidak mau lagi kita sembah. Jangan memang Allah yang lagi malas untuk kita sujudi, kita ruku'i. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya itu. Masyaallah hadirin, dan disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ya, Al-Manhajus Sawi. Al-Manhaj disebutkan bahwasanya ahamiyatul ibadah wa fadluha, ada keutamaan ibadah. Kita sekarang duduk di sini ibadah. Kita sekarang duduk di sini ibadah, dan banyak bentuk ibadah yang bisa kita peroleh pahalanya. Banyak bentuk ibadah yang bisa kita peroleh pahalanya. Ibadah itu kan kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kullu amalin yukhaliful hawa bin niyati ta'ah. Pokoknya setiap aktivitas yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Intinya untuk taat kepada Allah, pokoknya asal taat lawan nafsu itu sebenarnya ibadah. Itu sebenarnya ibadah. Dan karena kita ingin memperoleh pahala ibadah yang sebanyak-banyaknya, kita penting untuk tahu bahwasanya ada beberapa hal yang bisa mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada hukum saja, misalkan hukum itu mulai dari atas ada yang wajib, bawahnya sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dari definisinya, wajib itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya tidak mendapatkan dosa. Tidak juga mendapatkan pahala kalau meninggalkan. Tapi sunnah namanya keutamaan. Sunnah itu namanya salah satu jalan kita menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau kita tinggalkan. Kadang banyak daripada aktivitas kita yang sebenarnya sunnah dalam sholat kita, misalkan dalam sholat kita. Ngangkat tangan itu kan sunnah. Ada empat tempat dalam sholat kita yang disunnahkan mengangkat tangan. Kapan itu? Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama. Kemudian setelah itu ketika kita mau rukuk dari Fatihah, dari berdiri Fatihah dan surat-surat pendek itu kita mau rukuk, Allahu Akbar, rukuk gitu. Dari rukuk bangkit ke i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu sunnah untuk mengangkat tangan. 3. Kemudian satu lagi ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Ya. Jadi ketika kita bangkit berdiri dari posisi sujud kita, itu tidak disunahkan angkat tangan. Tapi ketika bangkit dari tasyahud awal, berarti itu hanya sholat-sholat yang rakaatnya lebih dari 2, yang ada tasyahud awalnya, itu disunahkan untuk angkat tangan. Nah, cuma angkat tangan ini baik bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sayang kalau kita lagi sholat tidak kita baca sekalian gitu. Ada lagi doa iftitah, ada lagi baca ta'awudz, ada lagi baca basmalah misalkan dari setiap awal-awal surat pendek. Karena ada beberapa pendapat ulama mengatakan tentang basmalah di awal surat selain Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah, mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, basmalah. Ada sunnah-sunnah dalam keseharian kita yang sayang kalau tidak kita kerjakan. Misalkan kita masuk masjid, dahulukan kaki kanan, keluar masjid dahulukan kaki kiri, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan.
Hal-hal simpel seperti ini bisa mendatangkan keridhaan, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sayang, cuma sekedar langkahkan kaki, ngatur langkah kaki, tidak panjang-panjang doa yang perlu kita hafal, cuma masuk masjid, baca doa. Doa masuk masjid pendek, doa masuk masjid juga tidak panjang, tidak berbelit-belit. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, ketika keluar waftahli abwaba fadlik, itu saja. Kan cuma sekedar simpel itu dalam keseharian kita. Sunnah-sunnah ini kalau kita tinggalkan kan sayang. Walaupun kalau kita katakan sunnah ini kan ditinggalkan tidak apa-apa, katanya. Sunnah kan ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan bahwasanya amalia sunnah itu bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam amalia fardu kita. Jadi dalam hal-hal seperti ini kita bisa memperoleh pahala. Kemudian mubah. Kemudian ada namanya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, hanya dibenci. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ninggalkan makruh dan haram ini dapat pahala. Ninggalkan makruh dan haram ini dapat pahala. Tapi kemudian ada pertanyaan, gimana kita disebut meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram sehingga kita dapat pahala ini? Apakah misalkan yang makruh, makan makanan yang berbau, ada jengkol, pete misalkan, ada, atau hal lain yang makruh. Apakah nunggu kita ditawari makan pakai lauk sambal jengkol dulu kita nolak, baru kita dapat pahala meninggalkan yang makruh? Ditawari pete kita baru nolak, itu baru kita dapat pahala meninggalkan makruh? Apakah nunggu kita diajak zina baru kita nolak, kita baru dapat pahala? Atau kita ditawari untuk judi, entah offline entah online, kemudian kita nolak, kita baru dapat pahala? Atau seperti apa? Maka kata ulama, meninggalkan makruh, meninggalkan yang haram itu menghasilkan pahala dengan niat. Sehingga kalau macam ini ceritanya, kalau macam ini kondisinya, kita duduk baik, entah duduk itu dalam rangka duduk mubah atau duduk yang wajib atau duduk yang sunnah. Kita duduk di sini kan duduk sunnah. Kalau diniatkan i'tikaf, maka jangan lupa ketika masuk masjid, sudah masuk di situ walau lahzah. Kata mazhab Syafi'i, pahala i'tikaf itu hasil walau lahzah, walaupun cuma sekejap sebentar. Pahala i'tikaf itu hasil, dapat gitu, walau lahzah, walaupun sebentar. Kan sayang kalau kita niatkan gitu. Duduk baik, walau lahzah, walaupun cuma sebentar. Asalkan niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf di masjid ini selagi aku ada di sini. Maka sayang kalau tidak kita niatkan. Kita duduk yang sunnah seperti ini, atau mengerjakan yang wajib, atau cuman mubah, duduk di teras. Sore kita habis mandi sambil nunggu dekat-dekat waktu maghrib mau ke masjid, kita di teras duduk. Ya, mau ngaji, mau tilawah, masih agak berat misalkan, masih agak malas dikit, duduk baik. Duduk. Niatkan ketika duduk itu jangan cuma sekedar duduk. Duduknya apa? Duduk niat untuk nunggu maghrib, untuk melaksanakan berjamaah, dapat pahala. Niatkan untuk meninggalkan yang haram dan yang makruh. Duduk sebentar gitu, niatkan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Kata ulama, selipkanlah di antara niat kalian ketika mengerjakan apapun, meninggalkan tarku majalisis su. Niatkan untuk meninggalkan majelis-majelis yang jelek. Walaupun kita ketika duduk di sini ngaji, terus kemudian kalau kita tidak ngaji, seandainya kita tidak duduk di masjid ini, atau ketika kita tidak ke masjid, atau ketika kita tidak ke majelis ilmu, kita di rumah atau dimanapun tempat, itu tidak pasti kalau kita meninggalkan ini, tidak pasti atau tidak mesti kita akan mengerjakan yang haram. Tidak mesti kita akan zina, tidak mesti kita akan mencuri, tidak mesti kita akan berjudi misalnya. Tapi kalau kita duduk di sini, kok kita niatkan meninggalkan judi, meninggalkan mencuri, meninggalkan zina, meninggalkan yang makruh, minum air putih, niatkan untuk meninggalkan minuman khamar, meninggalkan makan yang makruh misalkan. Itu akan memperoleh pahala meninggalkan yang makruh,
meninggalkan yang haram. Maka ada sampai ulama yang mengatakan jangan pernah menyepelekan amaliyah-amaliyah mubah. Karena kadang seseorang ini memperoleh pahala yang banyak dalam amaliyah-amaliyah mubah. Dia duduk, dia tidur, dia kerja, dia ngajak anak-anaknya main. Dalam aktivitas dia yang nampaknya biasa-biasa baik, dia tanamkan niat di situ, sehingga di situ ada nilai dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, atau mengerjakan wasilah-wasilah untuk ketaatan baik yang sunnah maupun yang wajib. Jadi pentingnya niat dalam setiap aktivitas kita ini kan. Pentingnya niat dalam setiap aktivitas kita. Sehingga sampai disebutkan niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada amalnya. Karena innamal a'malu binniyat. Aktivitas kita, pekerjaan kita itu ditentukan dengan niat kita. Nilainya adalah sesuai dengan yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan sesuai yang diniatkan. Sesuai yang diniatkan. Sehingga masyaallah hadirin disebutkan berapa banyak amal yang surahnya, casingnya, tampilannya seolah-olah ini amalan ahli surga, amalan yang sangat baik, casingnya amalan-amalan yang banyak nampaknya dari segi aktivitas dan jumlah, tapi qallalat huniyah. Jadi sedikit karena niat. Dan berapa banyak amaliyah yang sedikit tapi katsarat huniyah. Jadi banyak karena niat. Jadi banyak artinya dinilai banyak di sisi Allah karena niat. Berapa banyak aktivitas yang sepertinya banyak, sibuk betul dia, tapi qallalat huniyah. Jadi sedikit karena niatnya memang sedikit. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diniatkan. Niat apa? Banyak niat ini. Niat untuk majelis ilmu. Majelis ilmu ini ibadah. Kata Imam Nawawi, fa innal ishtighala bil ilmi min afdhalit ta'at. Sibuk dengan ilmu itu sebaik-baiknya ketaatan. Terus tadi sudah kita sampaikan perjalanan kita, proses kita sedang ngaji, belajar untuk ilmu ini adalah dihitung sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Maka niat kita ngaji, niat thalabul ilm itu sudah pahala yang Allah catat insyaallah. Terus kemudian niat zikir, niat birrul walidain, berbakti sama orang tua, niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid, niat untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, tarku majelis su', meninggalkan majelis yang jelek. Niatkan semua itu, hadirkan dalam duduk kita ini, sehingga kita harapkan dicatat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma duduk itu paling sampai 1 jam. Sampai 1 jam dan mungkin lebih. Maka ini akan tercatatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia melainkan agar supaya mereka ini liya'budun, untuk supaya mereka menyembah aku gitu. Ya'buduni gitu ya. Ni, cuma dalam kaidah nahwu ya-nya dibuang. Harusnya kan kalau kita bisa tulis biasanya ya'buduni gitu. Cuma kita baca illa liya'budun. Ni-nya, ya-nya mana gitu. Itu dibuang. Ada kaidahnya. Maka kalau kita baca ya'budun itu bukan domirnya hum, bukan domirnya ya'buduna, bukan bunyi ya'buduna yang hum itu. Ya memang domirnya hum, cuma kemasukan lam, li di awal. Li itu menjadikan dia ber-i'rab nasab. Ber-i'rab nasab sehingga wawunya dibuang, sisa nun, tapi nunnya itu bukan nun jamak, bukan nunnya afal khamsah, bukan. Tapi nunnya nun wiqayah. Nun wiqayah. Ya'buduni. Melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya kita dikasih nafas, kita dikasih aktivitas, dikasih fasilitas segala macam oleh Allah, itu supaya kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini untuk ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini katanya, dzakarallahu taala fi hadhil ayati syarifah annahu ma khalaqal khalqa illa li'ibadatihi wa ta'atihi. Disebutkan bahwasanya dalam ayat ini
Allah ini tidaklah ciptakan kita sekalian, tidaklah ciptakan makhluk yang ada di muka bumi. Jin, manusia, malaikat. Pokoknya makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk berarti selain Khalik. Khalik itu siapa? Khalik itu Allah. Alam, alam semesta. Alam itu siapa? Al-alam kullu ma siwallah. Pokoknya selain Allah ini namanya alam. Ya, selain Allah namanya alam. Allah tidak ciptakan itu sekalian, melainkan agar seluruhnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sejak kita manusia ini ketika roh ini mau ditiupkan ke dalam perut daripada ibu kita masing-masing, kita sudah diambil perjanjian. Lastu bi rabbikum katanya. Bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Bala syahidna. Ya, kami bersaksi, kami ini adalah hambamu. Cuman kemudian ada orang yang ingkar. Maka disebutkan di sini fajami'ul khalqi barruhum wa fajiruhum mu'minuhum wa kafiruhum ma khalaqahumullahu illa lil ibadah. Maka sebenarnya seluruh yang diciptakan Allah ini, baik itu yang baik, yang jahat, yang mukmin, yang kafir, seluruhnya itu adalah diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwasanya si fulan ini ketika diciptakan ruhnya diambil persaksian, bukankah saya Tuhanmu? Yo katanya. Yo. Sudah tahu ini nanti jadi orang kafir ini. Ini nanti bakal ahli neraka. Allah tahu. Itu yang disebut Allah ini punya pengetahuan yang qadim. Qadim itu dari dulu sampai nanti gitu. Dari awal penciptaan sampai ujung nanti. Allah tahu. Ilmu Allah sudah mencakup itu sekalian. Allah tahu. Yo katanya ketika ditanya, tahu dia akan menjadi ahli maksiat ini. Tahu dia jadi orang kafir ini. Allah tahu. Sehingga disebutkan katanya sebenarnya Allah ciptakan sekalian supaya seluruhnya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya Ustadz, ada orang yang kemudian dia tidak nyembah Allah dalam hidupnya. Padahal Allah yang menciptakan. Seperti apa itu? Katanya. Fakulhum ya'budun. Ya, seluruhnya memang menyembah. Lakinnal mu'minun katanya. Lakin al mu'minun ya'buduna ar-Rahman. Tapi orang-orang yang beriman mereka memang menyembah, tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Katanya. Wal kufar ya'buduna syaitan. Orang-orang kafir menyembah syaitan. Jadi memang benar, seluruhnya ujung-ujung bakal menyembah, punya sembahannya masing-masing. Seluruhnya bakal punya tempat bergantung masing-masing, punya sembahan masing-masing. Cuman orang-orang yang beriman menyembah Allah, orang-orang kafir menyembah syaitan. Terus falladzina ya'buduna ar-Rahman hum ahlul jannah. Pokoknya kalau hidupnya menyembah Allah, ya ahli surga lah, ahli surga. Hidup kita yang singkat ini, hidup kita yang tidak lama ini, ya sangat menentukan tapi untuk kehidupan fase-fase kita yang akan datang. Kan kita kan hidup di dunia, nanti hidup di akhirat. Tapi sebelum di akhirat ini ada namanya alam yang kita singgahi, alam barzakh namanya. Nampaknya baik atau kita singgah. Tapi sebenarnya dunia yang kita tempati sekarang ini lebih singgah lagi. Karena singkat betul. Kita ini kan hidup paling 60 sampai 70 tahun. Malah sekarang ini nampaknya belum 60 sudah banyak yang meninggal ini. Ya, sudah sampai 60. Makin ke sini makin pendek nampaknya umur manusia ini kan. Dulu katanya umatnya Nabi Muhammad ini sekitar 60-70. Tapi sekarang banyak yang belum 60 sudah meninggal. Jadi sudah 50 ke atas nih sudah sering-seringlah ke masjid ya. Ke masjid sering banyak-banyaklah ngaji. Karena memang seperti itu. Yo tidak menutup kemungkinan ya macam-macam. Gaya hidup, makanan dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin 50-60 hidup kita nih. Kemudian kita balik itu dihitung kita dikenai taklif, dikenai kewajiban itu kan setelah kita mukallaf. Mukallaf itu akil balik, berakal dan dewasa balik. Dua ini. Akil balik. Berakal insyaallah kita semua berakal. Balik itu kalau dalam mazhab Syafi'i ketika usia seorang sudah sampai 15 tahun. Usia 15 tahun itu balik. 15 tahun Hijriah. Atau belum 15 tahun tapi sudah mengalami tanda-tanda dewasa. Apa itu? Mimpi basah. Mimpi basah dalam hal ini maksudnya adalah yang terjadi ketika seorang mimpi basah. Basahnya itu yang dimaksud. Apa itu? Keluar mani. Sehingga kalau ada orang yang keluar mani, mohon maaf, tanpa melalui proses mimpi yang lain, banyak yang lain sebabnya misalkan, maka dia sudah balik. Atau khusus perempuan mengalami namanya menstruasi, haid, itu sudah balik.
berakal dan 3 tanduk ini 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah mibasa atau haid menstruasi untuk yang perempuan, sudah baliklah dia, sudah mukallaf lah dia, baru punya buku catatannya dewe. Kalau tadi sebelumnya ketika masih anak-anak dia beramal baik, maka dicatat untuk orang tuanya dan siapa yang ngajarinya, gurunya. Kalau melakukan maksiat, melakukan yang buruk-buruk, tidak dicatat atas siapapun. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dicatat atas dia sendiri. Tapi ada yang namanya ilmu manfaat atau pahala jariah, sedekah jariah. Ada pahala jariah, ada juga namanya dosa jariah. Nah, dosa jariah itu seperti apa? Ngajari jelek ke seseorang, diamalkan, dikasih tahu ke yang lain, diamalkan dan seterusnya. Jadi rantai dosa. Orang bermaksiat, orang ngerti judi, orang ngerti zina, orang ngerti mencuri misalkan, ada yang ngajari dia. Yang ngajari ini dapat dosa juga. Kalau ini mungkin diamalkan, diajari lagi sama orang tuh nyuri, terus akhirnya makin ahli. Kadang orang tuh ketangkep maling helm, masuk penjara. Tanya, ngapa kau masuk penjara? Maling helm. Nah, ngapa bisa ketangkap? Cek ini. Salah kau nih. Nah, ini caranya. Lanjut sama ini. Keluar dari penjara bisa maling motor, Pak. Maling motor. Tangkap lagi misalkan, ketemu lagi ilmu baru lagi, ketemu circle-nya di penjara. Besoknya bisa maling mobil lagi. Kan kayak gitu. Jadi yang ngajarkan juga dapat dosa. Yang ngajarkan juga dapat dosa. Ada namanya dosa jariah ya, ngalir, dosanya ngalir. Jadi masyaallah hadirin, singkat sekali gitu. Jadi kalau sampai 60 berarti 45 tahun cuman kita hidup. Yang benar-benar kita mempersiapkan diri 40 tahun, 45 tahun ya, 45 tahun. Terus setelah itu kita meninggal pindah alam, namanya alam barzakh, nunggu waktunya kita untuk masuk alam akhirat. Nunggu waktu ini yang lama nih, nunggu pun sudah lama, kita entahlah berapa tahun lagi kiamat, walaupun sudah dicatat. Orang India kemarin ngomong kiamat katanya bulan berapa tuh, belum kiamat juga sampai sekarang. Dulu ada yang kiamat katanya tanggal 9 bulan 9 2009, yang ngomong sudah meninggal duluan sekarang, tapi belum kiamat juga. Kita kan tidak tahu, kiamat itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kiamat itu masih lama, Pak. Dari kita alam barzakh itu meninggal. Di alam barzakh itu di situ juga sudah dihitung semua, sudah ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur, itu semua sudah ada. Itu lebih lama daripada kita hidup di dunia. Jadi benar-benar singgah gitu di dunia ini, maka kita mempersiapkan diri untuk itu. Sehingga fungsi kita hidup untuk ibadah, nyembah Allah Subhanahu wa taala, itu nyembah Allah. Pokoknya kalau kita hidupnya nyembah Allah, katanya falladzina ya'buduna ar-rahman hum ahlul jannah. Pokoknya kalau hidupnya ini nyembah Allah, ahli surga lah itu. Katanya walladzina ya'buduna syaitan hum ahlun nar. Kalau nyembah syaitan, mereka itu adalah ahlun nar, ahli neraka. Tapi al-umuru bi khawatimiha. Sesuatu itu akan ditentukan bagaimana akhirnya nanti. Yang penentunya nilainya akan dilihat di akhir nanti, di penutupan gitu nanti. Maka sebenarnya yang kita kejar ini adalah kita mati dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan kita meninggal, tidak tahu gitu kapan waktunya, di mana tempatnya, tidak tahu. Karena kita tidak tahu ini, makanya kita berusaha supaya hidup ini konsisten dalam kebaikan. Kalau seandainya sekarang kita mati, kita lagi berbuat baik. Nanti siang kita mati, kita lagi berbuat baik. Kalau sore nanti kita mati, kita lagi berbuat baik, tidak ada tanggungan, tidak ada apapun yang memberatkan gitu. Nah, seperti itu. Maka almar'u yamutu ala ma 'asha alaihi. Seorang ini akan mati dalam keadaan yang dia lalui ketika dia hidup. Tidak nyalakannya orang yang pokoknya sehari-harinya sibuk dengan ngajar, sibuk dengan pendidikan, khidmah untuk umat, dia meninggal dalam kondisi lagi khidmah untuk umat. Orang yang biasa sehari-hari tidak lepas dari masjid, dia meninggalnya juga tidak jauh-jauh dari masjid. Yang ngurusin juga orang-orang masjid. Orang yang sehari-harinya sibuk dengan dakwah, sibuk dengan majelis, ya dia tidak jauh-jauh dari majelis. Ada orang yang lagi di panggung, lagi ceramah, lagi dakwah, dia meninggal di situlah.
lagi sholat, sujud, meninggal di situlah. Orang yang lagi sibuk menjalankan tugasnya untuk mendidik, meninggal dalam keadaan itulah. Dan sebaliknya ada orang yang lagi bermaksiat, cuma sehari-hari senangnya maksiat, senangnya itu, senangnya dugem. Dia meninggal lagi dugem. Senangnya balapan, meninggal ketika balapan. Senangnya pokoknya gilo-gilo dengan bola, ya ketika tidak jauh-jauh dari lapangan bola itu. Itu disebutkan ulama almaru yamutu ala ma'asya alaihi. Seorang akan mati dalam keadaan yang sering dia lalui ketika dia hidup. Maka kita hidup itulah sebabnya kita hidup berbuat baik. Karena satu, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati. Yang kedua, kita berharap yang kita kerjakan ketika hidup ini jadi keadaan kita ketika kita mati. Nah, seperti itu. Dan penentunya adalah di akhir. Al-umuru bi khawatimiha. Penentunya adalah di akhir. Nah, kalau di akhirnya baik, ya husnul khotimah ahli surga. Kalau di akhirnya buruk, ya su'ul khotimah ahli neraka. Itu harapkan di akhir itu nanti. Jadi di akhir itu nanti. Makanya syaitan itu berusaha. Makanya ada sampai kiai yang ngomong kalau cuman ada orang ndak berjamaah ke masjid itu masih setan itu masih belum senang. Kalau cuma orang sholat subuh kesiangan, itu setan masih belum senang. Masih sepele lah. Masih sepele bagi setan itu. Yang dikejar oleh setan ini, bagaimana dikejar oleh iblis ini, bagaimana supaya kita mati dalam keadaan kafir itu. Yang dikejar oleh mereka, nggoda kita dari samping, dari depan, dari belakang itu. Itu supaya bagaimana si anak Adam ini, nanti dia balik bukan ke tempat asalnya. Ketika lu dikasih tahu, ini simbolnya. Nanti kamu Adam sama anak-anakmu jadi ahli surga. Ini tempat balik. Walaupun kemudian dengan drama ya, dengan drama Nabi Adam kemudian diusir dari surga katanya. Padahal kan kita tahu dari awal memang Nabi Adam ini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Kan sudah awal Allah sudah kasih tahu itu sama para malaikat. Aku ciptakan di muka bumi seorang khalifah. Berarti proses kemudian yang diceritakan bahwasanya Nabi Adam disuruh cabut dari surga, diturunkan ke dunia ini, di bumi ini, ya memang sebenarnya itu tempatnya. Cuma ulama ada yang ngomong ini menunjukkan sebuah proses bahwasanya hidupnya ada prosesnya. Nanti ada rintangannya. Nabi Adam ketika menjalankan tugas di dunia ini, nanti ada yang ganggu nih. Nah yang ganggu ini, iblis sama keturunannya. Ya, dikasih tahu ya. Itu namanya menjalankan tugas kan tidak lempeng-lempeng baik, tidak lurus-lurus baik. Sebenarnya kan masalah kita di dunia ini kan iblis inilah. Makanya ada yang kafir, ada yang ini gawe siapa ini gawe iblis. Baik iblis itu kan ada dua, minal jinnati wan nas itu, dari jin dan manusia gitu. Cuman kan ini sebenarnya dari awal masalahnya. Awal mula orang bermaksiat. Awal mula orang membunuh gitu kan. Ketika terjadi kisah pembunuhan, Qabil membunuh Habil karena berebut cewek. Jadi memang kalau memang sekarang ada anak muda yang rebutan cewek, anak muda yang berantem, bebala, ngerebutkan cewek itu sebenarnya konflik-konflik yang sudah klasik nih ya. Sudah konflik yang begitu lama. Kok sampai sekarang masih dipertahankan laki-laki berebut cewek itu. Jadi anak muda. Maka itu semua adalah disebutkan setan menggoda, iblis menggoda. Dan memang diinginkan kita mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kafir, itu yang diinginkan oleh iblis. Maka masyaallah hadirin, dan sampai hidup kita menyembah syaitan. Kata hum ahlun nar. Wa bihadzal ma'na kulluhum fil ibadah. Maka sebenarnya ya kita semua adalah fil ibadah. Memang diciptakan untuk ibadah katanya. Wa hal tusamma ibadatan a'malu ahlil kufri wad dhalal. Apakah kemudian orang-orang kafir itu ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka juga disebut ibadah kayak gitu? Fa ajaba, maka dijawab oleh ulama, na'am. Iya, mereka juga ibadah katanya. Walidzalika yaqulu ahlul ilmi at-talabbusu bi ibadatin fasidatin haram. Kata mengerjakan ibadah yang salah, yang rusak itu haram. Ibadah yang rusak apa misalkan? Solat itu dilarang bagi orang yang haid. Sudah tahu haid masih solat, sudah tahu haid masih puasa, ya haram. Bukan dapat pahala dengan solatnya, bukan dapat pahala oleh karena dia puasanya, karena dia lagi haid, karena dilarang tetap maksa puasa, ya dia berdosa, bukan dapat pahala. Mengerjakan ibadah yang rusak, yang tidak sah, dengan dia tahu solat misalkan, solat
Sudah tahu orang ini misalkan membuat najis dan bisa ada waktu dia untuk bersuci, untuk bersih-bersih dari najis, tetap sholat dalam kondisi seperti itu, ya tidak sah. Dan tahu dia ada najis, ada waktu untuk bersih-bersih, tidak kunjung bersihkan najis dalam sholat dalam keadaan seperti itu, ya dia berdosa dalam sholatnya. Haram dia seperti itu mengerjakan. Samauha ibadatan walau kanat haraman. Dan ini disebut ibadah, tetap ibadah yang tidak sah, ibadah yang rusak. Itu disebut ibadah tetap katanya. Kama yuqalu ar-rizqu ma yunfa'u walau kana haraman. Rizki itu adalah yang bisa dimanfaatkan walaupun haram. Ya, rizki itu ar-rizqu huwa man tafa'. Rizki ini adalah apa yang kita manfaatkan. La ma malak, bukan yang kita miliki. Jadi jangan berpikir bahwasanya seluruh isi yang ada di rumah kita sekarang ini adalah rezeki kita. Enggak. Rezeki itu yang kita manfaatkan sekarang loh, itu baju yang kita pakai untuk ke masjid ini, sendal yang kita bawa untuk berjamaah itu, sajadah atau syal yang kita pakai untuk sehingga kita sholat ini nyaman. Inilah rezeki kita sekarang. Yang kita pakai, motor yang kita pakai ini, kita punya mobil di rumah, mobil bagus, tidak kita pakai, sayang. Itu bukan rezeki kita yang kita pakai untuk sholat. Rezeki kita yang motor kita yang murah itu yang kita pakai untuk berjamaah. Rezeki itu apa yang kita manfaatkan, bukan yang kita miliki. Maka atas definisi ini, ya Allah ini tidak timpang-timpang nih ngasih rezeki ke hambanya. Allah tetap adil. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak berkemampuan ekonomi tapi bisa merasakan fasilitas ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Ada asisten rumah tangga, pembantu di sebuah rumah, bosnya sibuk, bosnya ke kantor, kerja, pengusaha, jarang di rumah bosnya tuh, pergi terus, pagi-pagi sudah berangkat kerja ke tempat kerjanya, pagi nih, belum sholat subuh lagi sudah berangkat, sholat subuh di jalan, ada yang tidak sholat subuh lagi, kemudian balik sudah malam, balik jam 11, kadang nginep di pabrik, kadang nginep di kantornya gitu. Di rumah punya kolam renang, TV-nya besar, kasurnya empuk, pokoknya AC setiap ruangan, sejuk, makanannya enak-enak. Setiap hari yang makan siapa? Pembantunya. Yang main di kolam renang pembantunya, gitu kan? Kan kayak itu Pak ya. Jadi sebenarnya rezeki ini rezeki siapa? Rezeki pembantunya. Kalau dia, kalau dia udah ngerasakan Pak, merasakan hari Minggu Pak. Terus hari Minggu giliran dia santai, pengen jalan-jalan sama anaknya. Jadi kolam ini sepanjang hidup dia yang make, yo anak-anak dia mungkin sama pembantunya. Rizki itu apa yang kita manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan. Maka betul rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Rizki ada yang halal, ada yang rizki yang haram. Dan rizki itu sudah disebutkan, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Rizkimu sudah kujamin. Tidak usah capek-capek. Tidak usah capek-capek. Rizki sudah kujamin. Tapi maksudnya jangan capek hati, jangan dibikin pusing untuk rizki-rizki itu. Semua sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya karena seperti itu, berarti sebenarnya yang sudah mau jadi bagian kita, yang harus masuk dalam perut kita, pasti masuk. Tidak akan nyasar, tidak akan salah masuk perut orang. Cuman kalau kita tidak sabar, kita kejar dengan atau kita ambil dengan cara yang diharamkan Allah, ya jadi rezeki yang haram. Nah, seperti itu masyaallah hadirin. Jadi itulah fungsi kita. Saya sebenarnya tadi mau sampaikan agak sampai faedah ini ya, faedah ibadah, buah daripada ibadah tadi. Ini sekilas kita sebelum di akhirnya. Jadi itu bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah memang. Jadi kita ngapapun kita hidup ini, mau kita nyantai sama anak, mau kita di rumah ini kita lagi santai-santai sama keluarga, jalan-jalan misalkan. Ya jangan lepas niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting niat. Tapi ingat bahwasanya niat itu cakupannya 3 perkara. Niat itu ketika berkaitan dengan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan itu ada 3. Yang pertama, ketika pekerjaannya adalah sebuah ketaatan. Ketika pekerjaan adalah sebuah ketaatan, maka niat memang punya andil dalam hal itu. Memang kita sholat, kita iktikaf, itu niat punya peran dalam hal itu. Niat adalah innamal a'malu bin niat. Aktivitas itu akan dinilai daripada niatnya. Ketika mengerjakan sebuah aktivitas, masuk masjid, berangkat ke masjid, niat punya peran di situ. Apakah itu akan dinilai duduk baik atau ibadah dan sebagainya. Karena niat itu kata ulama ditabgiz bainal ibadah wal adah. Mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i ngomong niat itu untuk membedakan ini duduk ini ibadah atau cuman duduk baik atau cuman untuk sekedar santai. Ya dapat santai dia kalau niatnya santai. Tapi kalau niat
Ibadah dapat ibadah. Niat itu litamyiz bainal ibadah wal ada. Mazhab Syafi'i itu niat untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Makanya wajib dalam mazhab Syafi'i mau mandi wajib niat, mau wudu niat. Niat itu selalu ada. Puasa niat. Beda dengan mazhab lain. Ada mazhab lain yang ada berpendapat bahwa pokoknya kalau orang sholat, angkat tangan itu pasti sholat. Kalau tidak mungkin gerakan yang lain gitu. Ada orang basuh wajah, tangan, kepala, kaki, ya itu wudu itu, tidak ada yang lain gitu. Syafi'i lebih hati-hati. Apa itu? Tidak, harus niat supaya jelas ini beda. Ini ibadah bukan ibadah. Jangan-jangan dia ngusap wajah, basuh tangan, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, itu cuma sekedar bersih-bersih. Kebetulan baik, habis basuh wajah dia cuci tangan. Habis itu ngusap kepalanya, cuci kaki. Kebetulan baik seperti itu. Tapi bukan untuk wudhu yang mengangkat hadas kecil. Sehingga kalau tidak diniatkan wudhu, ya tidak terangkat hadas kecilnya. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang ada. Mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ini mazhab Syafi'i. Nah, karena niatnya seperti itu, tapi tidak semua amal itu, aktivitas kita itu bisa ditentukan dengan niatnya. Yang pertama, kalau amalnya berupa ketaatan, maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya iya niat punya peran dalam menentukan kualitas dan kuantitasnya. Orang sholat, itu jelas harus niat. Orang puasa harus niat untuk membedakan ini ibadah atau bukan. Terus yang kedua, ketika aktivitas ini berupa amal yang mubah, bukan ibadah. Niat juga punya peran, seperti kita sebutkan tadi. Kita duduk, kita ngurusin anak, dan lain sebagainya. Kita bersih-bersih, kita makan. Itu niat ini bisa mengarahkan dari yang tadinya bukan berupa amal ibadah, bisa menjadi ibadah, bisa berpahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika amal ini berupa maksiat, mencuri, maka niat tidak bisa mengalihkan nilai atau status daripada maksiat itu menjadi taat. Misalkan mencuri, apa mencuri? Supaya nanti hasil curiannya seperti Robin Hood, ya. Nyuri untuk disedekahkan. Nah, nyuri dari yang kayo-kayo, yang korup-korup itu diambil, kemudian disedekahkan. Ngapu nyuri supaya bisa sedekah. Ngapu korupsi supaya bisa bantu masjid, misalnya. Masjid tempat rumah nih lagi mau renovasi, saya korupsi biar bisa bantu masjid. Apakah kemudian korupsi dia dibenarkan? Apakah kemudian dia mencuri ini dibenarkan? Supaya niatnya bisa membantu membangun masjid, supaya nanti bisa menjalankan kewajiban dia. Apa itu? Kewajibannya menafkahi anak istri. Akhirnya dia korupsi. Enggak. Tetap maksiat ya maksiat. Enggak bisa kamu mau taat kemudian jalannya maksiat, enggak bisa. Jadi itu ya. Ketika tanya, sudah, yang penting kan niat katanya. Terus korupsi, ngapa korupsi? Niatnya kan baik. Niatnya kan baik. Mencuri niatnya kan baik. Mukul orang niatnya kan baik. Nah, kecuali memang ada beberapa bentuk yang sifatnya mendidik, itu pun sudah ada ketentuan dan SOP-nya gitu. Jadi masyaallah hadirin, niat itu punya pengaruh dalam aktivitas kita, sehingga itu semua ditentukan dengan niat kita ketika kita hidup ini beraktivitas. Kita segala hal bisa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tanamkan niat untuk ibadah. Mungkin zahirnya adalah aktivitas normal, aktivitas lumrahnya manusia biasa, cuman kalau kita niatkan untuk ibadah, jadilah pahala ibadah. Berapa banyak aktivitas yang nilainya mubah tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Berapa banyak yang sepertinya aktivitas ini sedikit pekerjaannya tapi bernilai banyak di sisi Allah karena niat. Nah, maka penting sekali niat. Duduknya kita di sini dan kita sedang menjalankan ibadah seperti ini, jangan sampai kita tidak mengatur itu semua dengan niat kita. Dan mungkin itu saja. Poin-poin lain mungkin kalau ada kesempatan. Makanya kebetulan guru-guru kita sibuk, ya. Guru-guru kita sibuk. Yang biasa hari ngajar ini guru Yusuf dan guru Latif ini nampaknya sering sibuk. Dan kebetulan nampaknya pas dicari-cari sama Prof Kaspul ini
pas pulau, nah mustajab ini katik gawe kan. Jadi sering kosong gitu kan. Telepon tuh bisa terus. Nah, memang kebetulan lagi katik gawe gitu ya. Nah, jadi kebetulan lagi nganggur katik gawe. Walaupun Palembang nih banyak gawe, BG kan, platnya mobilnya BG. Banyak gawe. Makanya yang Palembang ini kalau diajak ngaji, "Ayo kita ngaji Bang." Anu Kak, lajulah banyak gawe aku. "Ayo kita majelisan." Anu Cek, lajulah duluan banyak gawe, banyak-banyak gawe Pak. Diajak ngaji banyak. Udah pernah nganggur orang Palembang nih banyak gawe terus. Jadi cuman ini orang Palembang nyampe sini katik gawe Pak. Jadi banyak nganggur. Jadi pasti cari oleh Prof Kaspol. Misalnya besok ada ngisi enggak Jumat? Oh, enggak ada Prof. Nah, sudah di Alan sore aja. Jadi kebetulan itu ya mungkin ada waktu lagi, nah ini kita selesaikan materinya. Niat itu secara fikih niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi gitu. Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah wa mahalluha al-qalbu, tempatnya hati. Niat itu adalah apa yang kita hadirkan dalam hati kita, dan tempatnya atau waktunya adalah di awal daripada aktivitas itu sendiri. Jadi niat sholat ya ketika bagian awal daripada sholat takbiratul ihram yang fardu Allah Akbar itu kita niatkan dalam hati. Ketika kita wudu ya ketika bagian fardu awal daripada wudu apa namanya membasuh wajah itu ketika niat dalam hati dia aku niat ini wudu untuk mengangkat hadas kecil. Sebelumnya bagaimana sunnah-sunnahnya? Niatkan untuk ini intinya apa yang hadir dalam hati kita Pak. Sebenarnya simpel itu niat itu. Cuman kita kadang berdebat masalah niat, talafuznya dan lain sebagainya. Sebenarnya niat itu sangat simpel. Apa yang kita hadirkan dalam hati kita ketika kita mau mengulurkan tangan ke tempat wudhu untuk dicuci telapak tangan kita, ini adalah bagian daripada sunnah dalam wudhu, dapat pahala. Kemudian kita kumur-kumur, istinsyak, itu juga berpahala istinsyak dan kumur-kumur. Ketika kita memang sengaja melakukan itu dalam rangka bagian daripada rentetan daripada melaksanakan wudhu, dan ini sunnah-sunnahnya. Ketika mulai basuh wajah baru kita ini mulai melaksanakan wudhu untuk angkat hadas kecil. Dalam hati kita itu saja sebenarnya. Makanya sebenarnya niat wudhu itu nawaitul wudhu cukup, nawaitul rafal hadasil asghar cukup, aku niat wudhu cukup, niat untuk atau sengaja gitu ya, sengaja aku wudhu atau sengaja aku angkat hadas kecil, ini sudah cukup. Sholat bahkan, sholat itu kalau sholat fardu aktivitasnya, ta'yinnya, kemudian kefarduannya kalau fardu. Aktivitasnya usolli itu, aku niat sholat. Terus sholat apa? Yang ketiga kalau fardu sebutkan kefarduannya, maka usolli fardhu zuhri, itu cukup. Atau aku niat sholat fardu zuhur. Allah sengaja nak sholat zuhur fardu. Itu sudah niat sebenarnya. Cuman kita kan kadang was-was bercampur dalam hati kita, sehingga kita ulang lagi Allah ulang-ulang Pak ya. Was-was itu namanya was-was. Sebenarnya sesimpel itu niat. Ketika sunnah, sholat sunnah malah ta'yin sama aktivitas atau fi'il sama ta'yinnya. Usallid duha. Aku niat sholat duha, cukup. Aku niat sholat tahajud. Allah dalam hati kita, aku ini nak sholat tahajud nih. Itu biasa sebenarnya. Niat sholat tahajud. Aku sengaja nak sholat tahajud nih. Dalam hati kita menghadirkan itu loh sebenarnya. Cuman kan kita memang saking sayangnya ulama kita dengan kita, makanya disusun usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi taala. Disusun seperti itu supaya kita yang fardu dapat benar, yang sunnahnya juga dapat. Sunnahnya itu apa? Ya menentukan rakaat, menyebutkan rakaat dalam niat itu, menghadirkan jumlah rakaat dalam niat itu sudah pahala. Niat menghadap kiblat sudah pahala dan sebagainya. Kayak gitu. Itu sunnah tapi sunnah. Artinya sunnah yang dianjurkan ada dalam niat. Tapi tidak ada pun tidak apa-apa. Yang perlu ada tuh apa? Yang perlu ada dalam niat itu? Ya fi'ilnya, sholatnya, kemudian sholat apa? Kalau ini fardu sebut kefarduannya. Kalau dia makmum sebutkan jadi makmum. Misalnya aku niat sholat subuh fardu makmuman. Allah Akbar ketika ini dalam hati gitu. Itu yang penting. Jadi sesimpel itu niat. Maka ya tidak berarti setiap aktivitas perlu ada niatnya, itu bukan berarti kita susun usolli atau nawaitu semua. Ya memang nawaitu aku niat, cuma disusun niat.
dalam hati kita hadirkan. Ketika kita mengulurkan tangan untuk tadi, untuk sebelum wudhu kan ada sunnah-sunnahnya, itu niat ini nak mengerjakan sunnah wudhu. Dan seterusnya. Puasa pun seperti itu, di awal daripada pekerjaan puasa. Tapi ini kan repot. Mau puasa, kalau didefinisikan puasa niat itu adalah qasdul fi'li muqtaridan bi fi'lihi, mengerjakan sebuah aktivitas dan letaknya bersamaan dengan mulainya aktivitas tadi. Kan susah tapi kalau puasa. Kenapa? Karena puasa startnya kan ketika terbit fajar shadiq atau waktu subuh. Terbitnya fajar shadiq atau mulai waktu subuh itu mulai start puasa. Kalau kita nak ngepasi ini susah. Nak ngepasi ketika masuk waktu subuh. Iya kalau yang azan di masjid on time. Kalau agak lambat dikit misalkan atau kecepatan kan belum waktunya. Maka untuk khusus ibadah puasa yang fardu kata ulama ada istilah tabitun niyah. Bisa niatnya diinapkan, niatnya diinapkan dari malam. Pokoknya yang penting sudah masuk malam untuk besok itu niatlah puasa itu. Sehingga puasa Ramadan itu kita sudah bisa niat dari habis maghrib sudah bisa, isya, habis tarawih atau pas sahur, seluruh malam sebelum masuk waktu subuh sudah bisa kita lakukan untuk niat puasa besok. Bahkan untuk kehati-hatian besok sebulan untuk yang akan datang diniatkan supaya kita misalkan tidak lupa, kalau lupa niat tidak sampai berpengaruh pada sah atau tidaknya puasa gitu. Jadi niat itu seperti itu sebenarnya. Dalam fikih qasdul fi'li sengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan dan kesengajaan itu bersamaan dengan aktivitasnya. Nah, maka kalau secara fikih berarti ketika kita berangkat dari rumah langkah kaki ke masjid, langkah kaki kanan keluar dari rumah niat mau ke masjid, mau berjamaah, mau silaturahim, mau birrul walidain, mau meninggalkan hal-hal yang buruk, walaupun tidak pasti kalau kita di rumah bakal mengerjakan yang buruk, tapi biar tidak maksiat, biar tidak mengerjakan yang haram, biar tidak mengerjakan yang makruh dan lain sebagainya. Itu secara fikih seperti itu Pak niat. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya ada yang lain juga disebut niat, azam. Azam itu juga kadang disebut niat. Misalkan sekarang nanti nak sholat duha lah. Nanti nak sholat duha lah. Kayak itu ya. Nanti nak sholat duha lah nanti misalkan apa namanya jam 7 nak sholat duha lah. Itu juga disebut niat. Nah, tapi kalau secara ibadah prakteknya, fikihnya baru dikatakan rukun daripada sholat duha ya ketika kita Allahu Akbar aku niat sholat duha. Ketika itu baru dikatakan niat yang merupakan rentetan daripada rukun daripada sholat. Tapi kalau dalam bahasa lain juga disebut azam, itu juga disebut niat. Azam itu berencana, bertekad. Nanti nak sholat duha, malam ini nak tahajud. Walaupun tidak pernah tahajud, tiap malam sih nak tahajud. Cuman lewat subuh terus, subuh pun lewat. Malam tahajudnya itu niat, yang penting niat dulu. Yang penting niat dulu. Itu sebenarnya azam. Cuman kadang juga disebut niat. Itu. Allahu a'lam. Niat itu memang mahalluha al-qalbu. Niat memang tempatnya hati, memang tempatnya hati. Melafazkan niat itu sunnah untuk mempermudah hadirnya niat di dalam hati kita. Sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang takbiratul ihram, tapi hatinya tidak niat atau tidak meniatkan sesuatu, itu juga belum dikatakan niat gitu. Kalau dalam definisi tadi kan, mahalluha al-qalbu. Karena memang sholat itu kan kita harus hadir keseluruhan. Artinya hadir gini. Salat kata Imam Ghazali, salat itu kan ada dua rukunnya. Ada rukun zahir, rukun batin. Rukun zahir yaitu rukun syarat itu. Yang batin itu hadirnya hati dalam salat. Minimal itu. Sehingga jangan sampai niat orang salat itu hatinya tidak menghadirkan sama sekali dalam salatnya. Maka wajib ketika niat itu minimal. Minimal ketika niat itu hatinya hadir. Bahwasanya dia ini nak salat zuhur fardu itu itu minimal itu Pak, supaya ada nyawa. Karena ibaratkan rukun zahir itu adalah jasadnya, rukun batin adalah nyawanya kata rohnya kata Imam Ghazali. Sehingga dalam sholat orang itu harus zahirnya gerak, zahirnya ngucap ketika rukun qauli, hatinya juga harus hadir. Itu juga harus hadir. Minimal hadir ketika dia niat awal masuk sholat itu, takbiratul ihram gitu. Dan niat itu dalam hati letaknya. Sehingga kalau dalam sepanjang sholat hatinya tidak hadir sama sekali, ya ibaratkan jasad tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya. Maka sejatinya niat itu adalah letaknya memang di hati.
hati kita. Pokoknya tuh nak sholat zuhur fardu itu baik dalam hati kita. Nak wudu sebenarnya sesimpel itu. Cuman kan kadang ya ini memang berkahnya kita baru mulai belajar kan seperti itu. Berkah habis belajar biasanya ada was-was. Berkah kita habis belajar fikih ada was-was. Berkah habis belajar fikih misalnya ada rukun qauli dalam sholat. Rukun qauli dalam sholat itu ada tasydid-tasydidnya, ada panjang pendeknya. Misalkan dalam Fatihah itu dalam kitab Safinah ada beberapa tasydid dihitung. Dalam tasyahud akhir ada beberapa tasydid. Maka harus tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah misalnya. Itu harus tasydid kan? Maka kalau baca at-tahiyyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah misalkan, itu dikatakan belum memenuhi kriteria daripada tasyahud. Pada tasyahud akhir adalah ada rukun daripada sholat kayak gitu. Sehingga kalau orang tasyahudnya tazyidnya belum kena, itu belum berarti, bahkan dalam pendapat ini tasyahudnya belum sah karena yang tasyahud belum tasyahudkan. Terus Al-Fatihah misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lillah, ada tasyahudnya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tidak ada tasyahudnya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak ada tasyahudnya. Jadi itu belum memenuhi syarat daripada Al-Fatihah, padahal rukun qauli. Nah, ini rukun qauli, rukun fi'li, ini adalah rukun yang sifatnya zahir. Rukun batin adalah hati kita. Ketika takbir kita menghadirkan niat. Ketika kita baca Fatihah, kita sadar lagi baca Fatihah kayak gitu hati kita. Hadir bersama bacaan Fatihah gitu. Itu rukun batin. Nah, niat itu adalah bagaimana supaya sholat kita ini ada ruhnya, walaupun yo kalau cuma niat baik ibaratkan yang penting ruhnya asal ada baik, walaupun dia koma lah ibaratnya. Ya satu koma ada ruhnya baik, karena udah hidup niat. Kalau orang kemudian tidak melafazkan niat, ya tidak apa-apa, karena melafazkan niat itu sunnah. Yang penting ketika dia memulai, hati dia memang sudah menghadirkan bahwasanya itu mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu yang namanya niat. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi tidak menjadikan sholatnya tidak sah ketika dia tidak melafazkan niat usolli fardhu subhi rakaataini. Itu cuma sekedar untuk memudahkan. Karena ketika kita takbir sibuk nih Pak. Mulut kita ngomong Allahu Akbar, tangan kita ngangkat tangan, hati kita niat tadi. Jadi sibuknya memang gitu. Maka kalau tidak dilafazkan di awal repot gitu. Makanya ngulang-ngulang Allah. Sehingga kayak gini, kalau ada kasus orang misalkan tadi sebelum mulai usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati abdan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, tapi dalam hati dia aku niat salat subuh 2 rakaat berjamaah. Fardu kan Allah. Kita takbir, sah. Karena yang penting hatinya. Tapi misalkan usolli fardhu subhi, ketika takbir nak salat zuhur. Tidak sah karena salat zuhur 4 rakaat, dia sudah 2 rakaat. Kayak gitu ya. Jadi yang penting apa yang ada dalam hati, yang diniat adalah niat yang ada dalam hati. Dan satu lagi sebelum di ini, kemarin ada yang WA mengajukan pertanyaan, saya kadang Pak, HP saya ini LCD-nya rusak, kadang maka lambat ngetik panjang ini jadi repot. Jadi mumpung di sini ya, saya sampaikan jawaban. Jadi adanya ngirim 2 riwayat daripada wirid setelah sholat. Wirid setelah sholat itu ada 2 riwayat. Ada yang tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, terus takbir 34 kali, terus kemudian tahlil la ilaha illallah 10 kali. Itu riwayat Imam Tirmidzi. Terus kemudian ada yang riwayat lain, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya, mana yang lebih utama nih kita amalkan? Yang kedua ini. Dua ini mana yang lebih utama? Apakah takbir, apakah tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil la ilaha illallah tadi, atau yang tadi 33 terus tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu yang lebih utama. Baik, pertimbangannya yang pertama, kalau kita mau melihat yang lebih utama, itu ada kaidah, maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Pokoknya ibadah ini makin banyak capeknya, makin
banyak keutamaannya. Makanya kalau dinilai tarawih berapa yang lebih baik? Yang 8 rakaat itu ada riwayatnya. Yang 20 ada riwayatnya. Ada riwayatnya masing-masing. Terus kita ngamalkan yang mana? Akhirnya kita ngambil yang 20. Ngapa? Karena makan aksara fi'lan kan aksara fadlan. Yang banyak aktivitasnya itu banyak juga keutamaannya. Kayak gitu kan. Setidaknya kita punya simpenan. Kalau nanti di akhirat ternyata oh bukan tarawih itu 20 rakaat misalnya kata Allah. Kan bingung yang 8. Nah, kurang banyak ini gitu kan. Kurang 12 ini kayak mana nih? Berarti tidak dapat itu. Kalau yang sudah kata Allah tarawih itu cuman 8 rakaat. Itu sudah punya lebih 12 itu. Seperti itu. Jadi kata ulama makan aksara fi'lan kan aksara fadlan. Yang banyak aktivitasnya, banyak jumlahnya itu biasanya lebih banyak keutamaannya. Yang kedua, apa namanya? Ada ketentuan lagi misalnya kita tengok dari hadisnya. Kalau nanya lebih utama, dua-duanya sahih. Cuma satu riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam Tirmidzi. Kalau secara level kesohihan, hadis itu ketika diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, itu sudah tidak diragukan lagi kesohihannya. Walaupun ada riwayat lain. Jadi kalau mau mendahulukan, didahulukan yang sahih riwayatnya. Yang misalnya sama-sama sahih, yang lebih kuat karena kitab sahih yang kita yakini setelah Al-Qur'an itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, duanya. Urutannya kan seperti itu. Jadi mana? Ya berarti kalau memang nyari yang lebih utama, ya berarti arahnya ke riwayat Imam Muslim. Tapi ada lagi kaidah, kalau bisa digabungkan, ngapa nak dipisah-pisah gitu kan. Ya sudah, baca la ilaha illallah tahlil tadi dan nanti ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah. Atau misalkan Allah Akbar 3 kali, Allah Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya kan kita seperti itu yang kita amalkan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus ditambah kadang tahlil. Tahlil itu kadang bukan cuma 10 tapi 33. Kalau 10 seperti kita baca tadi, wiridnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani kan, ya Latif itu. Itu kan tahlilnya 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu apa namanya? Yahu. Terus maksud maujud, maksud ma'bud. Itu sudah 4 berarti 8. Tambah azim dan daim. Itu 10. 10 apa namanya? 10 kali kita baca tahlil. Itu wiridnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu kan yang diamalkan bahkan di Asia Tenggara. Saya pernah ke Patani, ke Songkla itu. Di situ rupanya ada yang subuhan di situ juga baca wirid ini. Di Singapura juga ada yang baca itu di masjid yang ada di situ, walaupun masjid cuma sedikit di Singapura. Dikatakan juga di Kalimantan, di Brunei katanya mengamalkan ini juga wiridnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini. Jadi 10. Maka dari sini kita bisa paham bahwasanya sebenarnya ulama-ulama itu nyusun wirid dan lain sebagainya tidak ngarang-ngarang, Pak. Memang ada dasarnya, tarian apa dasar wiridnya, apa namanya riwayat hadisnya, sumbernya dan lain sebagainya. Cuman kadang kita, dari mana dalilnya? Nabi tidak pernah duduk baca la ilaha illallah, tidak pernah. Itu seperti itu baik. Kadang kita dibikin sibuk seperti ini. Ngapa tahlilan nak malam Jumat nian? Ngapa nak kumpul-kumpul nian? Ngapa nak kumpul-kumpul namanya? Ibaratnya kita seperti ini. Ketika ditanya, tahlil bagus tak? Baca la ilaha illallah bagus. Baca Quran bagus tak? Bagus. Baca apa namanya zikir bagus tak? Bagus. Silaturahim bagus tak? Bagus. Doakan orang yang sudah meninggal bagus tak? Bagus. Terus kemudian sedekah bagus tak? Bagus. Tahlilan ada haram. Nah, gitu. Sama kayak kita misalkan cabai sehat tak? Cabai sehat. Vitamin C, tomat bagus. Garam yo bagus, ada iodiumnya. Gula yo kalau sedikit-sedikit bagus lah. Terus misalkan apa, bawang merah, bawang putih bagus, ini faedahnya bagus untuk kesehatan. Sambal, sambal haram. Nah, seperti itu soal gambarannya. Padahal ya sambal itu kumpulan cabai, tomat, garam, bawang merah, bawang putih. Cuma ditolak. Ya tadi tahlilan itu isinya baca wirid, silaturahim, baca zikir, baca Al-Qur'an, sedekah. Tapi kita tolak, dah haram kata gitu. Ya memang apa? Ngapa nak kumpul-kumpul nian? Ya lebih bagus kumpul-kumpul. Mungkin dapat hasil silaturahim. Ngapa nak malam Jumat nian? Ya, kalau tidak mau malam Jumat yang lain tidak apa-apa. Malam Senin. Saya punya guru Habib Abu Bakar Al-Adni.
Ibnu Al-Adni itu ketika beliau mulai mengadakan maulid di kampung beliau, di pondoknya, beliau itu dikritik. Itu kerjaan syirik macam-macam. Akhirnya tunjuki, ini tidak syirik. Ini kita baca sirah Nabawi. Tunjukilah. Ini awalnya ini. Oh, ya sirah Nabawi, yalah. Bagus. Tapi nggak pernah malam Jumat nian katanya. Ya sudah kita ganti malam Senin. Oh ya sudah aja. Akhirnya jadi kadang masalah-masalah seperti itu yang bermasalahkan. Jadi, kalau memang tidak mau malam Jumat malam Senin, tidak mau malam Senin malam Selasa. Yang penting tetap baca sirah Nabawi. Tidak apa yang penting kita baca sirah Nabawi kata beliau. Nak malam Senin boleh, malam Selasa boleh. Tidak mau malam Jumat juga malam yang lain kata. Ya, itu. Wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.